Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebangkrutan PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazila, NIM 7311419133. Profil perusahaan. PT Campina Ice Cream Industry Tbk adalah perusahaan asal Indonesia yang menghasilkan jenis makanan yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 22 Juli 1972. Perusahaan ini umumnya menghasilkan berbagai produk es krim. Campina selalu menghadirkan produk-produk istimewa dari bahan alami, higienis, dan berkualitas. Kelezatan es krim Campina pun semakin beragam. Tak hanya digemari oleh keluarga dan remaja, namun merebut hati pelanggan cilik. Terbukti dengan adanya kerjasama antara Campina dengan Nickelodeon yang menjadikan satu-satunya pemegang lisensi produk es krim SpongeBob SquarePants dan Avatar The Legend of Aang di Asia Tenggara. Selain produk di atas, Campina memiliki produk yang sesuai dengan segmennya. Untuk segmen anak-anak, Fantasi, Didi Cup, Blue Jack. Segmen remaja, Concerto, dan Tropicana. Segmen dewasa, Bazooka, Hula Hula, dan segmen keluarga, Family Pack dengan berbagai rasa dan ukuran. Untuk acara-acara spesial, es krim cake yang akan melengkapi kemeriahan. Analisis multivariat perusahaan go publik dengan rumus ZI sama dengan 1,2x1 plus 1,4x2 plus 3,3x3 plus 0,6x4 plus 1,0x5, di mana x1 adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, x2 merupakan laba ditahan dibagi total aset, x3 adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, x4 adalah nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang, dan x5 adalah penjualan dibagi total aset. Indikasi. Jika ZI kurang dari 1 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Jika ZI lebih besar dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. 1,81 kurang ZI kurang dari 2,99 mengindikasikan bahwa kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Berikut ini merupakan data yang diambil dari laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industry Tbk pada 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Di antaranya ada aktiva lancar, hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar saham biasa dan preferen, nilai buku total hutang, dan penjualan. Berikut ini disajikan grafik Z-score. Ada beberapa berita mengenai penurunan laba PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Berita yang pertama yaitu penjualan Campina Ice Cream turun 3,92%. Dan berita kedua yaitu imbas pandemi, penjualan es krim Campina turun 6,5%. Analisis. Berdasarkan perhitungan koefisien Z-score untuk perusahaan manufaktur PT Campina Ice Cream Industry Tbk, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, kondisi keuangan perusahaan tersebut berada dalam kategori gray area atau antara kemungkinan bangkrut dan tidak bangkrut dengan Z-score 2,09. Pada tahun 2019, Z-score mengalami kenaikan dengan Z-score 2,242 dan masih dalam kategori gray area. Tahun 2020, Z-score mengalami penurunan dengan Z-score sebesar 1,49 yang berarti perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius. Kesimpulan dari perhitungan Z-score diantaranya PT Campina Ice Cream Industry Tbk tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik, terutama pada tahun 2020 yang mengalami penurunan cukup signifikan.
Pada situasi ini, perusahaan harus mengambil langkah untuk mengantisipasi masalah agar dapat memaksimalkan kinerja keuangan untuk menghasilkan laba yang maksimal. Pada tahun 2018 dan 2019, Z-Score menunjukkan kategori gray area yang pada kondisi ini ada kemungkinan bangkrut dan ada kemungkinan tidak bangkrut. Pada tahun 2020, Z-Score menunjukkan bahwa perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius. Saran, bagi investor harus tetap memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, tidak semata-mata mengandalkan indikator-indikator kinerja keuangan dalam analisis pengambilan keputusan untuk membeli saham perusahaan PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Investor juga harus mencermati faktor lain seperti pola pergerakan harga saham, kondisi makroekonomi, dan juga bursa saham global. Indikator-indikator tersebut hanya sebatas dapat menentukan kemungkinan perusahaan akan bangkrut atau sehat, belum mencerminkan kinerja keuangan yang maksimal. Bagi perusahaan, harus memperhatikan besarnya rasio, baik rasio modal kerja, rasio laba ditahan, rasio EBIT, rasio nilai pasar modal, dan rasio penjualan. Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya nilai rasio akan memberi gambaran mengenai keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis kebangkrutan PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Banyak salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.